Nggak dihidupkan air terjun ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini adalah video kelanjutan dari video aku kemarin sebelumnya ya. Jadi untuk yang belum nonton video aku kemarin, langsung saja klik kartunya di atas atau klik link yang ada di description box. Jadi masih di hari yang sama ya. Kemarin videonya diakhiri dengan aku bersih-bersih rumah, kemudian nyapu teras. Nah, ini aku lanjutkan lagi dengan nyuci botol. Karena botol kecapnya ini udah habis isinya ya, jadi mau aku refill sekalian lah karena udah hampir kosong gitu. Jadi aku cuci supaya lebih bersih ya. Jadi ceritanya ini Pak suami mau nyiram teras. Kebetulan kemarin kan videonya udah aku tayangin ya, kalau terasnya itu habis aku sapu, tapi warnanya itu masih belum bersih ya, kelihatannya masih berwarna putih karena bekas debu semen. Belum lagi di area taman mungil yang biasa aku ngejemur, itu kan lantainya udah kotor juga. Jadi Pak suami mau sekalian juga nyiramnya dan sekaligus juga mau ngebersihin kolam yang ada di taman tadi ya. Oke, udah selesai nyuci botol kecapnya. Nah, aku lanjut mau ngeliatin Pak suami ngebersihin area teras ini. Nah, ini Pak suami udah siram dengan air dan kemudian dikasih deterjen biar bisa kocrek-kocrek gitu ya, jadi debu semennya ataupun debu dari tanah itu bisa benar-benar bersih. Nah, ini videonya aku agak ambil sedikit mepet-mepet gitu ya, supaya Pak suaminya nggak kelihatan, karena Pak suami itu nggak pakai baju, cuman pakai celana Hawaii aja. Dan untuk gosok-gosok lantainya ini Pak suami pakai sapu yang biasa digunakan memang untuk nyapu teras ya. Jadi sebetulnya ada sih sikat lantai yang ada tangkainya juga seperti ini. Tapi kemarin itu patah karena mungkin Pak suami gosoknya itu terlalu kuat ya. Jadi udah melengkung gitu bagian pegangan tangannya. Jadi ini makanya gunain sapu aja. Nah, ini aku lanjut, tadi botolnya aku lap-lap aja biar cepat kering dan aku mau lanjut untuk ngerepil kecapnya. Nanti sekali-sekali aku bakal ngeliatin juga proses Pak suami ngebersihin area teras dan kolam tadi ya. Supaya aktivitasnya itu bisa dapat semua ya. Nah, ini untuk refill kecap manisnya biasanya satu bungkus ini bisa untuk 3 botol kecap ya. Tapi karena aku hanya punya 2 botol aja, jadi sisanya yang ada di plastik itu nanti aku taruh di kulkas. Nah, aku itu punya 6 botol ya, dan masing-masing itu setiap 2 botol aku isi dengan kecap, saus tomat, sama saus sambal. Nah, ini aku lanjut lagi ngeliat Pak suami ngebersihin teras. Nah, ini adalah teras yang ada di depan garasi ya. Ini udah disiram Pak suami deterjennya. Cuman karena deterjennya ini terlalu banyak, jadi memang butuh air yang banyak juga ya untuk ngebersihinnya. Kan nasi, kebanyakan rinso. Sudah habis nasinya nak? Sudah. Banyaknya ya makan adek. Nambong. Ngambil jatah mama dia makan. Anak kucing itu tidur. Bobo, lapar kalau. Tanaman lain. Nah, habis ngebersihin teras yang ada di depan garasi tadi, ini Pak suami lanjut ngebersihin bagian teras yang ada di samping ya, yang biasa aku taruh buat ngejemur. Nah, ini karena lantainya udah kotor, jadi Pak suami siram-siram aja dulu tanahnya, kemudian nanti dikosrek-kosrek lagi ya pakai deterjen.
Sementara kolamnya itu udah dikuras Pak suami ya dan diganti air bersih. Makanya adik Gina itu udah nyemplung aja di situ. Nah, kemarin itu waktu awal buat kolam ini tuh pernah diisi ikan ya. Cuman ikannya itu suka hilang, nggak tahu mungkin ada yang suka ngambilin ya, yang jahil. Mungkin pada saat rumah ditinggal itu ikannya diambil. Karena kalau kucing makannya itu kayaknya nggak mungkin ya, karena pernah juga masukin ikan lele di dalam kolam ini yang besarnya itu mungkin hampir setengah meteran ya, karena ikan lelenya itu yang jumbo yang memang udah lama diternak gitu, dan itu bisa hilang juga. Padahal waktu itu ikan lelenya itu mau aku ambil videonya gitu, karena unik kan kalau ikan lele udah segede gitu. Tapi karena udah hilang ya udah deh, makanya nggak pernah diisi lagi kolam ini dengan ikan. Karena nggak pernah lagi diisi ikan, akhirnya kolam ini jarang dikuras ya. Makanya itu bagian yang berwarna biru masih ada warna-warna lumutnya. Walaupun tadi udah dikosrek-kosrek Pak suami. Oke, baiklah. Ini aku lanjut ke dapur lagi. Jadi udah selesai pemantauan pembersihan teras. Ini aku mau lanjut masak untuk menu makan malam ini ya. Jadi ini aku mau masak gulai kacang panjang dengan telur puyuh. Nah, ini aku beri namanya gulai ya. Jadi setiap masakan yang ada santannya, terus apalagi dimasak merah seperti ini, itu aku nyebutnya gulai. Nggak tahu di tempat lain ya. Jadi ini kayak bumbu gulai nangka gitu, cuma nangkanya itu diganti dengan kacang panjang. Terus di dalamnya juga aku tambahin telur puyuh yang udah direbus. Nah, ini tadi bumbunya udah aku tumis, terus aku masukin daun salam sama batang serai. Nah, kalau udah harum baunya, ini baru aku masukin kacang panjang. Terus diaduk-aduk sebentar dan setelah itu baru kita tambahin dengan air. Nah, anak-anak itu paling suka kalau menu yang ada santannya gini ya, nggak tahu kenapa. Walaupun di dalamnya itu bukan ayam ya, misalnya kayak gini, telur puyuh aku masukin. Ini sayurnya selain kacang panjang, aku masukin juga wortel ya yang udah dipotong-potong. Memang waktu motong-motongnya tadi sengaja nggak aku videokan karena mau cepet aku. Jadi kalau divideokan kan biasanya lebih lambat ya. Oke, ini sambil nunggu mendidih airnya, aku tambahin gula dan sedikit garam tadi, baru kemudian aku tutup wajannya. Nah, ini aku masukin daun sup daun bawang yang udah aku cuci bersih ya, dan udah ditiriskan juga. Jadi karena udah kering, aku waktunya masukin ke dalam kulkas. Jadi kemarin aku udah tayangin ya video kalau aku habis belanja gitu, walaupun nggak banyak. Dan itu salah satu food prep untuk daun sup daun bawang yang belum aku tayangin. Nah, ini aku udah masukin telur puyuh yang udah direbus, kemudian aku masukkan santan. Aku gunakan santan instan aja ya, jadi aku udah nyetok santan instan ini di dalam kulkas. Pengennya sih pakai santan seger ya, yang baru diparut, kemudian kita peres sendiri. Cuman karena dek kuawe kalau bahasa kami tuh nggak kebadanan ya, atau dek kuawe itu bahasa daerah kami ya. Jadi kalau udah nggak kebadanan atau nggak sempet ya inilah yang paling praktis. Alhamdulillah akhirnya selesai juga aku masak, dan selanjutnya aku itu ke toko perabotan peralatan rumah tangga gitulah ya. Aku mau nyari-nyari wadah untuk laundry room gitu, untuk baju-baju kotor atau baju-baju yang habis diangkat dari jemuran. Nah, ini sebelumnya aku cuci-cuci mata dulu ngelihat toples-toples yang lucu-lucu ini. Nah, ini dari Luminar ya. Jadi cantik, ukurannya itu pas ya kalau kita mau isi-isi snack yang mau dimakan sehari-hari gitu. Cuman ini ternyata satu set dengan yang ukuran sedang dan ukuran besar. Terus ini juga ada mangkuk warnanya pink, cantik banget ya. Jadi sambil lewat untuk cari keranjang laundry room itu sambil menyelam minum air ya. Jadi sambil cuci mata gitu aku ngeliat-ngeliat penyaring ya, karena di rumah itu adanya yang penyaring udah agak besar ya.
Nah ini ada set keramik itu ya yang motif marble, cantik banget, ada warna goldnya, terus ada juga warna hitam gold gitu ya. Nah ini yang hitam goldnya, ini kayak punya aku di rumah yang merek Piacenza, tapi aku yang bunga-bunga gitu ya. Nah ini yang motif marble-nya sekarang baru keluar di sini. Ini juga ada untuk kue ya wadahnya, jadi udah sama tutupnya yang transparan, jadi kuenya itu bisa kelihatan dari atas. Nah kalau yang di bagian bawah ini yang tutupnya agak sedikit tinggi gitu ya. Nah tergantung selera sih mau yang tinggi atau yang pendek, dan tergantung juga ketinggian kue ya. Kalau kuenya agak tinggi pakai yang ini, tapi kalau kuenya yang kecil-kecil agak tipis-tipis boleh pakai yang tadi. Oke, ini lanjut aku ke tujuan utama. Aku lihat-lihat dulu ada keranjang untuk pakaian kotor atau pakaian yang habis diangkat dari jemuran. Nah ini keren ya, cantik, tapi warnanya coklat. Mungkin kalau ada warna pink aku mau ya. Tapi karena di sini yang warna pinknya itu adanya yang bermotif gitu ya, motif anak-anak. Nah yang ini kan motif kayak ada Donaldnya, pokoknya motif kartun gitu. Jadi aku nggak ambil. Dan akhirnya aku itu pilih keranjang yang ada di atas tadi ya, yang ini. Ini ya yang aku kasih petunjuk tanda telunjuk yang warna krem. Terus juga aku ambil merek Olympus yang warna krem juga. Cuman nggak tahu kenapa aku malah nggak ngevideoin ya barang yang aku ambil itu. Kayaknya aku nggak fokus ini bikin kontennya. Aku malah justru lebih fokus ke cuci mata aku. Jadi tadi aku ngelihat wadah telur ya, yang kayak ada di Shopee gitu. Terus ini aku juga lihat botol-botol minum yang cantik-cantik gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, cuci mata untuk ngilangin penat. Ini aku juga lihat-lihat kipas angin. Dan di sini ada juga sih kipas angin yang warnanya full putih ini ya. Nah ini ada satu jenis, tapi karena aku belum mau beli kipas angin, jadi aku nggak ngeliat itu mereknya apa. Oke, ini lanjut. Aku ngeliat wajan, tapi karena aku habis baru beli wajan, jadi ya udah deh. Ini cuman cuci mata aja ya. Ciprus ini hampir mirip-mirip dengan carrot ya yang aku punya di rumah. Cuman carrot lebih tebal ya untuk lapisannya. Nah sebetulnya aku kesini itu sekalian mau ngeliat lemari Olympus juga ya. Nah ini aku ketemu sebetulnya lemari Olympusnya, tapi lemari ini udah diambil oleh pembeli yang lain yang lebih dulu gitu ya. Jadi kayaknya harus PO baru bisa beli yang model itu. Karena kalau model yang laci itu kan udah punya di kamar. Nah aku itu pengen naruhnya itu di ruang makan gitu, karena yang model lemari tadi itu bisa buat nyimpen-nyimpen stok kebutuhan dapur gitu ya, kayak misalnya untuk stok yang untuk kebersihan kayak deterjen, sunlight dan seterusnya ya. Karena kan aku selama ini nyimpennya itu di rak yang agak terbuka ya. Nah jadi kelihatan agak berantakan. Mungkin kalau di lemari tertutup dia jadi lebih rapi. Dan ini aku perlihatkan lagi lemarinya, tapi ini udah ada yang punya ya, jadi aku videokan aja. Nah aku minta maaf ya kalau agak sedikit goyang-goyang, karena tempatnya ini sempit ya, aku mau ambil keseluruhan itu nggak bisa. Nah ini dia model locker namanya ya. Nah kiranya sampai di sini dulu videoku karena durasinya udah kepanjangan. Habis dari toko peralatan rumah tangga tadi aku itu mampir ke minimarket terdekat untuk beli beberapa kebutuhan dapur yang kurang. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.